Yang lain juga tercengang dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bahkan jika Chen Ping tidak mati terbakar, dia akan tetap terbakar hingga tak bisa dikenali lagi dan tubuhnya akan penuh bekas luka. Tapi melihat Chen Ping sekarang, tidak ada bekas luka sama sekali, dan bahkan pakaiannya masih utuh. Ada bekas terbakar di suatu tempat. Hei, kenapa Zihuo pergi? Chen Ping bereaksi terlambat dan melihat api di sekelilingnya telah menghilang, jadi dia melambai kepada Liu Sitong dan berkata, "Jangan berhenti, aku hampir mati terbakar, teruslah menyala. Ayo, ayo, bakar aku." Chen Ping sepertinya perlu dipukul dan memprovokasi Liu Sitong. "Hahaha, adik laki-lakiku luar biasa." Qian Xiu tidak bisa menahan tawa saat melihat Chen Ping seperti itu. Yang lain tidak bisa menahan tawa, dan mereka semua memusatkan perhatian pada Liu Sitong. Mereka ingin tahu apa lagi yang bisa dilakukan Liu Sitong. Anak ini tidak takut api. Pantas saja dia begitu tangguh sekarang. Mungkinkah dia jenius yang mempraktikkan keterampilan berbasis api? Tetua wasit terkejut saat melihat Chen Ping tidak terluka sama sekali setelah terbakar dalam waktu yang lama. Liu Sitong melihat tatapan provokatif Chen Ping dan sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia benar-benar tidak mengerti, meskipun dia telah menggunakan Ultimate Fire dan Black Magic Lotus yang sangat rahasia, dia tetap tidak bisa melukai Chen Ping sama sekali. Karena kamu tidak takut dengan Ultimate Fire, maka aku akan menggunakannya cara paling primitif untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Liu Sitong melompat dan langsung menuju Chen Ping seperti pedang tajam. Karena Chen Ping tidak takut dengan api, dia tidak perlu pergi ke api. Liu Sitong akan menggunakan kekuatan fisik paling murni untuk menghadapi Chen Ping. Dia tidak percaya bahwa tubuh Chen Ping dapat menahan kekuatannya yang luar biasa. Perlu Anda ketahui bahwa semakin tinggi alam maka kekuatan tubuh fisik juga akan semakin meningkat, sebaliknya. Tidak ada cara untuk menahan kultivasi tingkat tinggi seperti itu. Liu Sitong, yang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, pasti akan memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat daripada Chen Ping, yang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Kekuatan Chen Ping bisa Anda dapat menggunakan berbagai latihan untuk menebusnya, tetapi kekuatan fisiknya sangat kuat sehingga tidak ada cara untuk menggunakan latihan untuk menebusnya. Kamu ingin melawanku dalam pertarungan jarak dekat. Chen Ping mengangkat sudut mulutnya, karena kamu tidak harus menjadi populer, maka tidak perlu melakukannya. Penting bagimu untuk berdiri. Chen Ping membiarkan Liu Sitong berdiri di atas panggung sepanjang waktu untuk menyerap api utama lavender. Sekarang Liu Sitong tidak lagi populer, tidak perlu membiarkannya menggertak lagi. Jika Chen Ping ingin mengalahkan Liu Sitong, itu hanya masalah melakukan beberapa gerakan. Menghadapi Liu Sitong yang mendekat dengan cepat, Chen Ping berdiri diam sampai Liu Sitong datang di depannya, dan kemudian dia tiba-tiba meninju. Tinju Chen Ping ditutupi dengan cahaya keemasan, dan bertabrakan dengan tinju Liu Sitong dengan keras. Ledakan. Gelombang udara yang menakutkan sedang mengalir deras, jadi pastikan Anda memiliki formasi untuk memblokirnya, jika tidak semua orang di sekitar Anda akan mendapat masalah. Setelah pukulan ini, tubuh Liu Sitong terbang mundur seperti daun, sementara seluruh lengannya terkulai tak berdaya. Tubuh Liu Sitong jatuh dengan keras ke tanah, dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Semua orang tetap di tempat, beberapa tidak percaya. Pada awalnya, Liu Sitong diinjak oleh Chen Ping, yang mengatakan bahwa Chen Ping menggunakan ilusi, yang bersifat oportunistik. Kemudian, Liu Sitong menggunakan api rahasia, tetapi Chen Ping tetap tidak terluka. Inilah mengapa tubuh Chen Ping tidak takut dengan api ekstrim. Tapi sekarang, dengan menggunakan kekuatan paling primitif dari tubuhnya, Liu Sitong masih dipukul oleh Chen Ping. Alasan apa yang bisa saya buat kali ini? Dihancurkan berulang kali hanya dapat menunjukkan satu hal, yaitu Chen Ping. Kekuatannya jauh lebih unggul dari Liu Sitong. Meskipun Chen Ping tampaknya hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat, kekuatan sebenarnya sangat menakutkan. Chen Ping menghampiri Liu Sitong dan mengambilnya. Ini seperti membawa ayam. Liu Sitong memandang Chen Ping dengan ngeri, tubuhnya gemetar. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengalahkan Chen Ping. Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa dia bukan tandingan Chen Ping, dan Chen Ping tidak pernah menganggapnya serius dari awal sampai akhir. Adapun berteriak di dalam api, itu hanya untuk menggodanya. Liu Sitong belum menyadarinya,
Tapi Chen Ping telah menyerap api rahasia Sekte Xian. Apakah menurutmu aku bisa menjadi murid batiniah dengan kekuatanku? Chen Ping bertanya pada Liu Xitong. Ya, saya pasti bisa. Jika saya kalah, Anda sekarang menjadi murid batiniah. Liu Xitong mengangguk dengan putus asa. Saat ini, mata Liu Xitong penuh ketakutan. Karena aku menang, haruskah kita menghormati taruhan kita? Tanya Chen Ping. Taruhan apa? Liu Xitong berpura-pura bodoh dan berkata dengan hampa. Dia tidak ingin memanggilnya, saudara Chen Ping, di depan banyak orang, kalau tidak dia akan kehilangan muka. Bagaimana pandangan murid-murid dari silsilah ini terhadapnya di masa depan? Chen Ping mengerutkan kening dan tidak berbicara. Sebaliknya, dia meraih leher Liu Xitong dan menggunakan sedikit kekuatan di tangannya. Liu Xitong tiba-tiba merasa seperti dia akan mati. Saya tahu. Liu Xitong segera memohon belas kasihan, jangan bunuh aku. Dia sangat takut Chen Ping akan tertegun dan membunuhnya. Chen Ping melepaskan Liu Xitong dan berkata sambil tersenyum tipis, teriak. Saudara laki-laki, Liu Xitong berteriak pelan. Tidak bisa mendengarnya, suaranya terlalu pelan. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Saudaraku, 456. Liu Xitong menaikkan volumenya, tetapi hanya agar Chen Ping dapat mendengarnya. Chen Ping mengerutkan kening lagi, dengan tatapan tajam di matanya. Liu Xitong gemetar dan segera berteriak, kakak laki-laki tertua, kakak laki-laki tertua. Suara Liu Xitong sangat keras sehingga semua orang di Sekte Xian bisa mendengarnya. Ketika Wei Qing dan yang lainnya mendengar Liu Xitong memanggil saudara laki-laki Chen Ping, mereka semua tertawa liar dan merasakan bau mulut keluar dari mereka. Tapi Lu Shan dan yang lainnya terlihat jelek, merasa lebih buruk daripada makan kotoran. Baru kemudian wasit yang lebih tua bereaksi, menutup formasi, dan melompat ke tahap kompetisi. Kompetisi telah usai, murid luar Cheng Ping menang dan memperoleh kualifikasi murid dalam. Wasit yang lebih tua mengumumkannya. Oke, adik laki-laki itu luar biasa. Adik laki-laki itu luar biasa, kakak perempuan senior mencintaimu sampai mati. Adik laki-laki YYDS. Murid dari pemimpin sekte lama semuanya bersorak dan bergegas ke panggung kompetisi. Dia langsung mengangkat Chen Ping dan melemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Lu Shan dan yang lainnya membantu Liu Xitong keluar dari panggung kompetisi. Wajah Liu Xitong jelek dan auranya tidak stabil. Sepertinya dia perlu berkultivasi dalam waktu lama. Tepat ketika Chen Ping dan Liu Xitong menyelesaikan kompetisi seni bela diri mereka, hampir semua tetua yang bertanggung jawab hadir di aula pertemuan Sekte Xian, dan yang duduk di kursi utama adalah pemimpin sekte yang baru diangkat, Huo Yuanting. Pertemuan dalam rapat dewan ini juga karena guru Qian Xiu, Penatua Hu. Penatua Hu selalu mengikuti Huo Yuanting dan menolak menangani masalah ini. Setelah Huo Yuanting menjadi pemimpin sekte, Penatua Hu menolak menerimanya, jadi dia dihukum oleh Huo Yuanting sesuai dengan aturan sekte. Untuk mengetahui pelanggaran dan ketidaktaatan berikut, Huo Yuanting mengumpulkan para tetua ini untuk berdiskusi. Yang lebih penting adalah Huo Yuanting ingin mereformasi kondisi perekrutan murid Sekte Xian. Faktanya, dalam analisis terakhir, Huo Yuanting ingin semua murid yang memasuki sekte dalam menjadi garis keturunan Huo Yuanting. Perlahan-lahan lemahkan kekuatan garis keturunan pemimpin sekte lama, dan ketika waktunya tepat, seluruh sekte Xian akan didominasi oleh keluarganya, Huo Yuanting. Tuan Huo, Penatua Hu telah melakukan kejahatan di bawah ini, tetapi dia tidak melakukan sesuatu yang terlalu luar biasa. Anda cukup menghukumnya selama beberapa tahun. Sekarang Anda telah memenjarakannya selama 30 tahun. Bukankah hukumannya terlalu berat? Seorang penatua dengan janggut abu-abu berdiri, memandang ke arah Huo Yuanting dan berkata, "Ya, Hu tua akan dipenjara selama 30 tahun, tapi menurut saya itu terlalu berat." Penatua Yu berdiri, juga mengeluh tentang Penatua Hu. Huo Yuanting memandang dengan dingin ke arah orang yang berbicara mewakili Penatua Hu, dan berkata dengan acuh tak acuh, hukuman Penatua Hu telah ditentukan dan tidak dapat diubah. Selain itu, penilaian murid batin hari ini, semua murid yang lulus harus pergi ke tebing Jingxi untuk berlatih keras selama sebulan. Ini juga aturan sekte, katakan saja pada murid-muridmu. Nada bicara Huo Yuanting tidak perlu dipertanyakan lagi.
Sebagai pemimpin sekte, bahkan jika dia baru saja dipromosikan, dia tidak ingin orang yang lebih tua keberatan. Semua tetua saling memandang, tetapi tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka semua tahu bahwa pergi ke tebing Jingxi untuk berlatih keras selama sebulan adalah sebuah kebohongan, tetapi mencuci otak para murid yang telah lulus ujian adalah hal yang nyata. Meskipun mereka semua mengetahuinya, mereka tidak punya pilihan selain membiarkan Huo Yuanting. Sekarang dia adalah masternya. Melihat tidak ada yang berbicara, Huo Yuanting tersenyum puas. Lalu dia melirik keluar dan bertanya, "Sudah sampai di sini? Bukankah penilaiannya sudah selesai?" Pada saat ini, seorang murid buru-buru masuk dari luar dan berkata, "Guru, penilaian telah lama berakhir, tetapi karena beberapa murid curang, penilaian meledak dan formasi penilaian rusak. Penatua Cui sedang memperbaiki formasi penilaian, jadi perlu beberapa hari untuk menyelesaikan perbaikannya." "Apa? Seseorang menipu, dan bahkan menyebabkannya meledak? Berani sekali, siapa itu?" kata Huo Yuanting dengan mata terbelalak. Ketika Penatua Yu mendengar ini, hatinya tiba-tiba menegang. Jika Chen Ping melakukan ini, semuanya akan berakhir. Ketika saatnya tiba untuk menyelidiki, fakta bahwa dia mengambil uang untuk membawa orang ke sekte pasti akan terungkap. Jalan 10.456. Tetapi ketika Penatua Yu merasa gugup, muridnya berkata, "Itu adalah murid luar Lusan. Dia menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan kekuatan api pamungkas, tetapi dia gagal mengendalikannya, menyebabkan api pamungkas menyala, meledak." Penatua Yu menghela nafas lega ketika dia mendengar itu adalah Lusan. Huo Yuanting mengerutkan kening. Lusan adalah murid dari garis keturunannya, meskipun dia hanya murid luar. Tapi dia sudah berada di alam kesengsaraan tingkat 6, yang lebih tinggi dari beberapa murid batin. Adapun menggunakan cermin perunggu untuk menipu, itu pasti ide Liu Xitong, lagi pula, hanya Liu Xitong yang memiliki cermin perunggu. "Tuan, kecurangan dalam penilaian ini telah merusak formasi penilaian. Ini adalah kejahatan serius dan harus dihukum," kata Penatua Yu kepada Huo Yuanting. Saat ini, dia ingin mempermalukan Huo Yuanting. Karena dia telah memenjarakan Penatua Hu selama 30 tahun, mari kita lihat bagaimana murid-muridnya akan dihukum jika mereka melakukan kesalahan. "Hukuman, pasti hukuman." Huo Yuanting mengangguk, tapi dalam hatinya dia memikirkan cara untuk memaafkan Lusan. Penatua Yu, pemimpin sekte, dan Penatua Cui telah menghukum Lusan. Begitu dia mendengar ini, Huo Yuanting menghela nafas lega, karena Penatua Cui telah menghukummu, maka ikutilah keinginan Penatua Cui. Bagaimanapun, Penatua Cui terkenal karena tidak mementingkan diri sendiri. Ada kecelakaan dalam penilaian kali ini. Apakah tidak ada yang lulus penilaian? Satu orang lulus ujian dengan mengandalkan tantangan. Tantangannya lolos. Siapa? Siapa yang menantangnya? Itu adalah murid bernama Cheng Ping, penantang kakak senior Liu Xitong. "Apa?" Huo Yuanting tiba-tiba berdiri, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Liu Xitong adalah muridnya yang paling bangga, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh murid luar. Ketika Penatua Yu mendengar kata Cheng Ping, dia juga terkejut. Dia bahkan tidak menyangka Chen Ping memiliki kemampuan seperti itu. Beritahu wasit yang lebih tua untuk membawa slip giok yang merekam kompetisi. Huo Yuanting menjadi tenang, duduk kembali perlahan dan berkata, "Ya." Murid itu berbalik dan pergi mencari wasit yang lebih tua. Beberapa tetua lainnya sedang berbicara di antara mereka sendiri.